Kita mulai pada hari ini mengenai proses berpikir rasional sebagai jalan dalam pemecahan masalah ya. Ini yang kadang-kadang diabaikan oleh banyak orang mengenai berpikir rasional atau pentingnya berpikir rasional dalam memecahkan suatu persoalan. Nah, langkah ini sangat perlu sebab kita akan mengumpulkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan di setiap permasalahan ya. Kemudian dianalisis secara mendalam. Ibaratnya berpikir rasional itu kita mengecek dulu satu permasalahan kemudian menemukan akarnya ya, akar masalahnya. Sama halnya ketika seorang pasien datang ke seorang dokter ya ingin berobat, maka yang pertama-tama kan ditanyakan oleh dokter adalah keluhan-keluhan yang kita alami gitu ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan ya, mengapa dokter tidak tahu langsung apa yang saya rasakan gitu ya. Itu kan bukan Tuhan itu ya. Mengapa justru orang sakit yang harus ngomong gitu ya, yang harus menyampaikan. Mestinya kan dokter tahu apa yang saya rasakan, apa yang saya masalahnya. Nah, tujuan dokter bertanya beberapa pertanyaan mengenai apa yang dikeluhkan itu sebenarnya adalah gejala. Ya. Nah, bukanlah inti dari permasalahan. Misalnya Anda datang ke sana ke rumah sakit atau ke puskesmas karena demam, gitu ya. Banyak yang ditanyakan ya, dari mana demamnya, karena apa kira-kira ya. Habis hujanan kah, habis puasa kah misalnya, habis kepanasan atau apa saja. Nah, setiap jawaban yang Anda berikan, dia kumpulkan informasi itu, maka dia menganalisis untuk mencari akar masalahnya. Nah, ketika seorang dokter itu sangat pintar mengetahui akar masalahnya, maka dia akan memberikan solusi obat yang sesuai dengan dosis yang Anda butuhkan. Tepat sekali sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan Anda. Tetapi ketika Anda memberikan informasi yang keliru, maka itu bisa menyebabkan keliru juga dalam penanganannya. Nah, begitu juga dalam permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Setiap manusia memiliki persoalan, memiliki problem, tetapi bisa diselesaikan ya. Oke. Nah, selanjutnya manusia punya kemampuan dalam memecahkan masalahnya. Manusia, di bawahnya ya, slide di bawahnya. Setiap manusia itu dibekali oleh Tuhan ya, yang Maha Kuasa untuk menyelesaikan semua persoalan yang dihadapinya. Maka di dalam Islam, terutama dalam Quran, Allah jelas mengatakan manusia tidak akan menerima cobaan di luar dari batas kemampuannya ya. Atau dalam perspektif Islam, Tuhan tidak akan memberikan masalah kepada manusia di luar dari batas kemampuannya. Maka setiap manusia itu punya kemampuan dalam menyelesaikan persoalannya. Bisa menggunakan intuisi, pengalaman ya, bisa karena berpikir rasional, itu macam-macam. Nah, tetapi tugas kita adalah menemukan akar dari permasalahan ya. Akar dari permasalahan yang dihadapi supaya penanganannya yang sesuai. Nah, menemukan akarnya itu nanti akan kita temukan dalam proses atau tahap dalam berpikir rasional. Nah, tetapi berpikir rasional ini tidak semudah apa yang kita bahas gitu. Harus ada latihan. Gitu. Sama dengan orang yang senang membaca dan tidak senang membaca. Tidak ada orang yang pada awalnya langsung senang membaca. Pasti bertahap itu. Lama kelamaan dia menyenangi ya. Itu kan berproses. Sama dengan berpikir. Ya, beda dengan berpikir biasa, beda dengan berpikir rasional. Berpikir rasional ini harus terlatih, ya, harus terlatih terus ada pertanyaan, kan? bertanya. Gitu. Nah, kemampuan berpikir ini memerlukan latihan, ya, menghadapi masalah memerlukan pengambilan tindakan secara efektif. Nah, tindakan rasional itu adalah cara berpikir yang disengaja, gitu, bukan karena tiba-tiba. Nah, mungkin lanjut coba ciri dari tindakan rasional. Ya, ini ciri dari tindakan rasional. Yang pertama itu ada ketepatannya dalam menjawab kebutuhan dari situasi yang dihadapi.
Jadi sepanjang kita mengambil suatu keputusan berdasarkan dengan masalah yang dihadapi, maka itu yang disebut sebagai tindakan rasional. Kemudian efektivitasnya dalam menyelesaikan permasalahan, ada tingkat efektivitasnya, tidak terlalu bertele-tele, kemudian bisa diterapkan itu bisa diterapkan solusi yang kita ambil, kira-kira bisa diterapkan, dan yang terutama bisa diterima oleh banyak orang. Tapi kadang-kadang juga kita melihat teman-teman atau orang-orang sekitar kita yang punya masalah, tapi dia memecahkan masalahnya di luar daripada apa yang kita pikirkan ya. Atau kalau misalnya dalam organisasi ada berbagai macam masalah, misalnya kadang-kadang ada kebijakan yang diambil oleh ketua, oleh sekretaris ya, oleh bidang-bidang tertentu misalnya yang mungkin cukup berbeda dari yang lainnya. Nah, itu kan berdasarkan juga dari pengalaman-pengalaman mereka atau pertimbangan rasionalnya gitu. Ya, pertimbangan rasional ini bisa karena pengalaman juga, bisa karena hal baru ya. Dia melihat sesuatu yang lebih baru ke depannya atau memprediksi. Itulah kemampuan rasional gitu ya. Ya, yang percaya bahwa setiap apa yang terjadi pasti ada sebabnya ya. Ada namanya hukum kausalitas sebab akibat gitu. Bahwa apa yang terjadi itu pasti ada sebabnya. Sebabnya ini dia yang dicari. Nah, ataukah kemudian dia memprediksi ke depannya akan terjadi seperti ini ya. Itu kan dari siklus pembacaan itu. Banyak orang-orang hebat masa lalu di dunia sosial misalnya, itu bisa memprediksi apa yang terjadi sekian tahun ke depan tuh. Karena dia akan melihat itu siklus perputaran dunia ya, yang begitu ya. Banyak yang terjadi di muka bumi ini itu adalah suatu peristiwa yang berulang gitu. Ya, ada fase-fase yang berulang gitu ya. Ada misalnya salah satu tokoh di Indonesia yang punya pikiran yang sangat menarik adalah Profesor Nurholis Majid. Dia sebagai guru besar dan guru bangsa ya. Dia salah satu mantan pendiri Universitas Paramadina di Jakarta. Dia juga pernah menjadi rektor di situ. Menulis banyak sekali buku dan dia bicara persoalan keumatan, keislaman, keindonesiaan, kemodernan itu cara berpikir yang memang menjadi ciri khasnya ya. Ada perkawinan antara keislaman, keindonesiaan dan kemodernan. Nah, dia mengeluarkan satu teori berdasarkan analisanya bahwa ada namanya teori box ya, teori kotak, bahwa di Indonesia itu akan mengalami gelombang-gelombang perubahan. Setiap misalnya 10 tahun ya, terjadi gelombang perubahan di Indonesia. Misalnya waktu Indonesia merdeka 1945 ya, kemudian masuk 1950-an, itu ada setiap 20 tahun ya, itu 1950-an Indonesia sudah menanamkan pertama pendidikannya ya. Kemudian tahun 1950-an itu awal kemerdekaan mencoba dikombinasikan antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam yang waktu itu kan agak terpisah. Dari pendidikan Islam itu seolah-olah nanti keluarnya hanya menjadi seorang mubalik gitu ya, hanya mengisi pengajian di masjid. Itu biasanya lulusan yain gitu. Nah, stigma begitu. Nah, yang memimpin ini di kekuasaan ya, kekuasaan di pemerintahan secara umum itu lahir dari kampus-kampus umum itu atau sekolah-sekolah umum. Maka waktu itu seorang pemikir yang hebat seperti Wahid Hasyim ya, yang menjadi sebagai Menteri Agama waktu itu berjumpa dengan Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini adalah Perdana Menteri yang punya cara pandang yang jauh ke depan juga tentang Indonesia masa depan ya. Wahid Hasyim dari golongan agamawan juga memiliki pandangan yang sangat mendalam, sangat jauh sekali ke depannya. Pak Nasir mengatakan, Pak Kiai, mengapa alumni-alumni yain, mengapa alumni-alumni sekolah-sekolah agama hanya bisa membaca doa, hanya bisa memimpin pengajian, hanya bisa ceramah itu ya. Mengapa kita tidak berikan pendidikan umum gitu ya, itu tawaran dari Muhammad Nasir. Maka Wahid Hasyim merespon persoalan itu. Dia mengatakan, kalau begitu saya akan membuat suatu kurikulum di mana pendidikan umum itu akan kita sisipkan pendidikan Islam dan sekolah yang berbasis Islam yang kita sisipkan pendidikan umum gitu ya, pelajaran umum. Maka suatu waktu akan lahir sosok santri yang canggih. Nah, itu kata Wahid Hasyim ya, bapaknya Gus Dur. Itu 1950-an. Nanti suatu waktu ketika teori ini berhasil ya, kita terapkan,
maka saya mimpikan suatu waktu lahirlah sosok santri yang canggih. Itu berpikir rasional ya, berpikir rasional bagaimana masa depan Indonesia. Maka cikal bakal sekolah umum menerima pendidikan agama dan sekolah agama menerima pendidikan umum itu karena dua tokoh tadi yang merekayasa perubahan masa depan Indonesia. Bagaimana kita akan menemukan nanti lahirlah dari sekolah umum orang-orang yang religius, maka lahirlah intelektual yang ulama. Dari sekolah agama, pendidikan agama Islam, belajar ilmu umum, maka dia melahirkan generasi ulama intelektual. Dia bisa bicara agama, tapi dia juga pandai dalam bicara umum. Itu satu satu perubahan, rekayasa perubahan masa depan yang diimpikan oleh tokoh bangsa kita pada pendahulunya. Nah, kata Nurholis Majid, 20 tahun ke depan terjadi apa yang diimpikan. 1970-an booming sarjana-sarjana hebat di Indonesia ya. Dari Timur Tengah, dari Barat, itu macam-macam. Disinilah disebut sebagai menjamurnya para sarjana-sarjana yang dulu tidak terlalu banyak, tapi 1970-an ada gelombang perubahan disebut oleh Nurholis Majid satu gelombang jilid pertama di mana munculnya lahirlah pemikir-pemikir yang hebat ya, waktu itu ya, untuk memecahkan persoalan kebangsaan. Nah, tahun 1990-an ya, ketika lengser Soeharto, siapa yang menggantikan? Ya. Siapa presiden setelah Soeharto? Ya? Hah? Habibie. Nah, setelah Habibie selesai periodenya, siapa menggantikan? Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Itu anaknya siapa? Anaknya Wahid Hasim. Disinilah pertama kali kaum santri menembus istana. Kan gitu. Kata Nurholis Majid, luar biasa pemikiran dari Wahid Hasim, bapaknya Gus Dur. 20 tahun dia rencanakan, dia pernah mengatakan kalau teori ini akan kita terapkan, pendidikan Islam, sekolah Islam menerima sekolah umum, pelajaran umum, maka lahirlah sosok santri yang canggih. Kata Cak Nur atau Nurholis Majid, inilah yang diprediksi ayahnya Gus Dur dulu, bahwa akan lahir suatu waktu sosok santri yang canggih. Itu Gus Dur anaknya sendiri. Yang mampu mengawinkan antara pemikiran Islam ke Indonesiaan, dia bicara tentang kenegaraan, kebangsaan, dan dia sampai ke istana. Maka disebut sebagai kaum sarungan masuk istana waktu itu ya. Jadi itu akan ada gelombang perubahan. Jadi 1950 ya, jadi 40 tahun sebelumnya itu sudah dibangun ya. Itu namanya pemikiran yang sangat rasional dalam memecahkan persoalan atau memprediksi masa depan. Nah, kita butuhkan orang-orang seperti itu. Nah, tentu kan tidak semudah itu lahir orang seperti itu. Ya, mereka itu orang-orang yang sangat gigih sekali belajar. Ya, mereka sangat menguasai pengetahuan dan menguasai siklus perubahan sejarah. Gitu. Jadi 1950-an itu diracik taktik itu dalam dunia pendidikan. 1970-an itu berhasil membumi sarjana-sarjana baru, sarjana-sarjana dari luar negeri, dalam negeri, baik barat maupun timur, itu berkumpul di Indonesia untuk merekayasa perubahan masa depan lebih baik gitu ya. Puncaknya 1990-an, awal 2000-an itu Gus Dur naik tahta menjadi presiden. Nah, di situ ada gelombang perubahan ya, di mana orang-orang dari kaum yang selama ini sebagai kaum sarungan, kiai dan sebagainya itu bisa menguasai istana. Atau punya pemikiran-pemikiran yang penting untuk kebaikan masa depan itu. Gus Dur bicara tentang kemanusiaan, persaudaraan, kemanusiaan dan persatuan dan macam-macamnya itu kan. Nah, itu kan 1990-an. Nah, kalau mengikuti teorinya Cak Nur atau Nurholis Majid, berarti setelah 1990-an itu 2010 pasti akan terjadi satu ledakan besar atau gelombang yang lebih besar lagi itu. Karena setiap 20 tahun kata Cak Nur, tapi disinilah kaum intelektual mulai mempertanyakan teori Cak Nur ini, bahwa ternyata tahun 2010-an tidak terlalu banyak yang terjadi secara signifikan untuk melakukan perubahan di Indonesia ini sebagaimana yang sebelum-sebelumnya itu. Ya. Oke, kita memahami bahwa mungkin karena adanya faktor perubahan yang cukup radikal waktu itu 1998 ya, lengsernya Soeharto dan macam-macamnya kan, pergerakan sejarah Indonesia ini mengalami pembelokan gitu ya. Tidak ada letupan-letupan yang berarti tahun 2010, mestinya kan ada ya. Nah, kita menanti tahun 2030 ya bisa ada perubahan yang lebih besar di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh bagaimana
cara berpikir rasional itu dibangun tidak semudah apa yang kita bayangkan, tapi memang harus belajar ya. Dan itu sangat penting untuk merekayasa perubahan masa depan. Nah, orang-orang yang punya visioner inilah yang bisa memimpin satu bangsa atau satu masyarakat. Ya kan, semua pendiri bangsa kita ini orang-orang hebat. Ada Tan Malaka, ada Bung Karno, ada Syahrir, gitu kan, ada Wahid Hasyim, gitu. Macam-macam banyak sekali tokoh-tokoh bangsa, ada Muhammad Yamin dan macam-macamnya. Termasuk dari golongan kiri, golongan pemberontak pun sangat pintar sekali, ya, seperti Den Aidit dan macam-macamnya. Nah, oke. Nah, pada saat ini kita menghadapi suatu permasalahan yang cukup rumit di negeri kita ya. Banyak sekarang jeritan masyarakat banyak ya, karena kalau kenaikan harga barang-barang secara signifikan pasca Pilpres itu ya. Itu macam-macam analisis ya. Macam-macam analisis, ada yang mengatakan itu karena ingin mengembalikan uang kampanye yang telah banyak dihabiskan, macam-macam. Yang kedua karena memang ya untuk memperkaya rentan tertentu dan macam-macam analisa gitu. Atau ada yang mengatakan karena memang ini adalah yang menang adalah yang mau melanjutkan kebijakan sebelumnya, ya maka ya itu tetap melanjutkan apa yang sudah dibangun ya sebelumnya. Itu kan macam-macam analisa. Nah, apalagi hutan negara ya, waktu Bapak SD dulu kalau upacara itu selalu Bapak kepala sekolah dalam pidatonya mengatakan, nah kita saat ini berutang itu 5 juta per orang ya, jadi sejak ada kelahiran bayi, adik Anda lahir misalnya, itu sudah berutang 5 juta. Nah sekarang sekitar 38 juta utang Anda per orang ya, utang negara Indonesia itu ya. Jadi setiap bayi yang lahir itu berutang ya, setiap orang meninggal itu meninggalkan utang negara 38 juta. Nah, saya nggak tahu bagaimana Tuhan nanti itu mengkalkulasi ya, menghisapnya itu, apakah kita bertanggung jawab atau tidak ini ya. Nah, terus muncullah netizen ya yang mengatakan begini, mengapa pemerintah tidak buat YouTube saja gitu kan, suruh dipaksa semua masyarakat ini untuk like dan subscribe supaya ada uangnya yang datang dari YouTube itu bisa dipakai bayar utang negara dicicil itu. Itu kan salah satu solusi yang ditawarkan ya, yang kadang-kadang kita tidak pikirkan. Nah, ini yang saya maksud tadi. Berpikir rasional dalam memecahkan persoalan bisa saja menghasilkan satu terobosan-terobosan baru ya. Tapi kan tentu itu tidak dilaksanakan karena pasti banyak juga hujatan di dalamnya kalau itu yang mau dilakukan. Artinya tidak ada kebijakan lain, itu hanya canda-candaan ya. Canda-candaan maksudnya, tapi menawarkan satu solusi yang bercanda gitu ya. Oke, kemudian kemampuan berpikir rasional. Mungkin lanjut saja ke itu ya. Manfaat proses berpikir rasional ya. Oke, di bawahnya. Oke, lanjut ya, di bawahnya, slide bawahnya ya. Oke. Manfaat proses berpikir rasional itu ya. Lagi ya. Yang menjawab itu ya, yang menjawab apa ya? Bukan, itu yang mengurangi ketergantungan pada pengalaman atau naluri belaka ya. Jadi salah satu manfaat proses berpikir rasional mengurangi ketergantungan pada pengalaman. Jadi tidak selalu mengandalkan pengalaman, karena begini, kita masuk saat ini adalah era informasi ya, era percepatan. Generasi saat ini bermacam-macam ya, yang sangat berdekatan jaraknya. Itu ada generasi milenial, kemudian ada generasi Z, kemudian ada generasi Alpha gitu ya. Generasi Z ini sangat melek teknologi, kesehariannya menggunakan teknologi, apalagi generasi Alpha yang lahir 2020-an misalnya ya, itu sejak lahir dia sudah bersentuhan langsung dengan dunia gadget. Nah, dia akan mengalami perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali. Kalau mau berdasarkan pengalaman dalam memecahkan persoalan-persoalan apa yang kita hadapi saat ini, kadang-kadang terlambat itu, karena pengalaman itu kan butuh waktu yang cukup lama. Tetapi kadang-kadang permasalahan datang begitu cepat, ya, begitu banyak dan begitu cepat, maka membutuhkan cara berpikir yang rasional, gitu ya, yang tidak terlalu mengandalkan pengalaman-pengalaman sebelumnya atau kan naluri. Ya. Kemudian yang kedua, membantu mempelajari kemampuan baru. Jadi
permasalahan yang dihadapi pada saat ini itu bisa membantu kita mempelajari kemampuan-kemampuan yang baru yang bisa kita ambil dalam menyelesaikan apa yang kita permasalahkan gitu ya. Kalau berpikir rasional. Kemudian yang ketiga, membuat proses berpikir jadi konkret, tidak sekedar melihat hasil akhir atau kesimpulan dari seseorang yang telah mengambil suatu proses ya. Oke. Nah, itu yang ketiga, ketika melihat hasil dari masalah yang dihadapi oleh sekeliling kita atau teman yang dekat kita, ada masalahnya, kemudian keluar dari masalah itu, kita tidak melihat hasil akhirnya, tapi ada prosesnya yang dilihat gitu ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, 4 proses analisis. Nah, ini yang terutama, bahwa dalam berpikir rasional itu minimal ada 4 proses analisis yang membutuhkan pertanyaan. Yang pertama, analisis situasi. Ini analisis situasi yang pertama, yaitu menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Jadi misalnya ketika Anda punya masalah, maka Anda bisa mencoba menerapkan ini, bahwa analisis dulu masalahnya, analisis dulu situasinya, dengan pertanyaan apa yang terjadi ya, apa sebenarnya yang terjadi gitu. Analisis situasi membantu kita melihat berbagai masalah, meluruskan pemahaman, menentukan prioritas, serta membuat perencanaan tindakan yang akan kita ambil selanjutnya ya. Itu yang membantu kita dalam menganalisis. Okay. Mungkin simulasi dulu untuk saat ini. Saya minta Anda menuliskan 1 atau 2 masalah yang Anda hadapi saat ini dan menurut Anda itu perlu untuk dipecahkan ya. Tidak usah tulis nama, tidak usah ditulis namanya, cukup tulis poinnya saja, dan Bapak tidak akan bacakan juga di sini. Nanti Bapak analisa saja ya, karena tidak cukup waktunya ya. Oke, kita melanjutkan dulu, tinggal sedikit lagi mengenai analisis ini. Yang kedua, analisis persoalan ya. Oke, di bawahnya ya. Analisis. Tadi yang pertama analisis situasi, menjawab pertanyaan apa yang terjadi, dan analisis persoalan. Yang kedua, menjawab pertanyaan mengapa persoalan ini terjadi gitu ya. Itu yang kedua. Nah, karena bertanya mengapa persoalan ini terjadi, maka dia bicara tentang sebab akibat. Ya, berfokus pada sebab akibat dalam rangka mencari akar permasalahan. Dia menguji sebab akibat terhadap data yang dia temukan tuh. Tidak langsung menyalahkan orang karena tidak terbiasa mencari akar masalahnya. Ini biasanya kalau menyalahkan langsung, ketika seseorang menyalahkan seseorang secara langsung ya, secara cepat, secara tiba-tiba, maka dia tidak terbiasa berpikir secara rasional dalam menganalisa sebab akibat. Itu kan, bahwa apa yang dia lakukan seperti itu menurut kita salah atau menurut kita tidak benar, maka kita harus analisa dulu apa masalahnya gitu ya. Sebabnya apa gitu. Oke, yang ketiga analisis keputusan ya. Oke, lanjut analisis keputusan. Menjawab pertanyaan mana yang harus dipilih ya. Itu namanya ketika kita sudah menganalisa masalahnya, maka kita mengambil keputusan. Dan yang keempat, analisis persoalan potensial. Metode ini menelaah pertanyaan apa yang akan kita hadapi atau persoalan apa yang akan muncul ya. Itu kira-kira yang keempat, proses dalam analisis. Nah, itu tadi memprediksi masa yang akan datang gitu ya. Apa yang akan terjadi. Hanya orang-orang tertentu yang bisa seperti itu, dengan pembacaan yang cukup banyak, dengan pengalaman dan bisa memprediksi potensi apa yang terjadi. Kan bisa biasa dikalkulasi, kalau seperti ini yang dilakukan akan begini hasilnya, kalau ini yang kita pilih akan begini. Itu kan adalah pilihan ya. Bahwa manusia ini adalah makhluk yang merdeka, makhluk memilih ya. Memang takdir Tuhan itu diberikan kepada semua ciptaannya, tapi secara umum. Tidak ada manusia di dunia ini ditakdirkan pintar, tidak ada yang ditakdirkan tidak pintar, tidak ada juga ditakdirkan kaya, tidak ada yang ditakdirkan miskin. Itu tidak ada. Tuhan hanya menakdirkan bahwa orang ingin menjadi pintar, maka pasti harus belajar. Itu caranya. Nah, itu takdir. Jadi siapapun yang akan pintar, yang mau pintar, itu harus melewati syarat itu. Disebut sebagai sunnatullah atau disebut sebagai qada. Qada itu ketetapan ya. Qadar itu ukuran. Jadi namanya qada dan qadar itu dalam rukun iman yang ke-6. Qada itu sudah pasti. Jadi kekayaan itu ada pasti, kemiskinan pasti ada, ya, pintar pasti ada, bodoh pasti ada. Itu satu qada. Tapi qadarnya itu, ukurannya itu
tergantung usaha manusia. Maka Allah mengatakan innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ya satu nasib satu kaum ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi satu bangsa, kondisi seseorang tanpa dia sendiri yang merubahnya. Itu berarti bahwa kita tidak boleh berdiam diri ketika ada masalah, menunggu Tuhan menyelesaikan. Itu tidak mungkin. Ya. Maka mungkin pasti Allah mengatakan, nah, tidakkah kamu membaca dalam Al-Qur'anku ayat-ayatku yang mengatakan aku tidak punya campur tangan apa-apa itu kecuali kamu berusaha. Kalau kamu sudah berusaha, baru Allah memberikan petunjuk jalan. Tapi kita harus berusaha dulu. Nah, persoalan ada orang kaya, ada orang miskin, itu pilihan, gitu kan. Ada beberapa tukang gojek pernah saya tanya ya, iseng-iseng tanya, saya katakan, Pak, kalau Anda mengantar mahasiswa dari kota Salatiga ke kampus 3 ya, Anda dapat penghasilan berapa? Ada yang mengatakan 200.000. Ada yang mengatakan kira-kira sekitar 300.000, beda-beda. Ada yang mengatakan cuma 50.000. Nah, saya tanya ini yang paling sedikit. Berapa kali bolak-balik? Dia katakan dia cuma 7 kali bolak-balik mengantar. Setelah itu malas deh, tinggal main HP aja udah, besok lagi gitu. Karena dia pikirannya rezekinya itu tidak mungkin dipatok ayam istilahnya ya. Tidak mungkin diambil orang gitu. Orang yang dapat 300.000 per hari, saya tanya, kok bisa Pak lebih banyak dari yang lainnya yang saya tanya? Kata, saya itu dari pagi sampai sore saya berusaha terus cari pelanggan. Nah, itu kan berarti usahanya beda, hasilnya beda, gitu kan? Nah, disinilah kadarnya di situ. Ukurannya seberapa banyak kita berusaha. Ya. Kepintaran juga begitu. Ya. Seberapa banyak kita berusaha dan seberapa banyak kita melakukan atau usaha atau ikhtiar. Ya. Oke. Nah, kemudian langkah yang diambil setelah bertanya, ya. Ini yang terakhir. Berpikir secara rasional dalam memecahkan masalah itu mengandalkan pertanyaan-pertanyaan, analisa. Langkah yang diambil setelah bertanya, yang pertama menyusun struktur dan kerangka persoalan. Jadi ada kerangka persoalannya dulu kita susun. Kemudian mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi yang belum ada. Jadi informasi yang belum ada kita kumpulkan yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Kemudian yang ketiga menelaah informasi yang tersedia. Kalau sudah ada informasi, kita telah informasi yang kita temukan, kemudian membuat kesimpulan. Yang keempat, memahami dengan lebih baik kebutuhan dan keyakinan yang dimiliki pemangku kepentingannya. Maksudnya kita punya kepentingan, kita memahami lebih banyak kebutuhannya. Nah, yang kelima mengumpulkan pendapat pihak lain dan menganalisis situasi. Ketika punya masalah, kita bisa cerita ke orang atau orang kita percaya, ataukah kalau dalam satu organisasi itu bisa dirapatkan, ya, kita rembukan bersama, kita bahas bersama, maka kita menerima pendapat orang, jangan cuma otoriter satu pendapat saja, semua pendapat itu bisa bersuara tapi kita tidak merespon, itu kurang bagus ya. Meskipun jadi pemimpin harus memahami juga suara-suara lain, karena kadang-kadang dari pendapat lain itu kita mendapatkan solusi yang lebih tepat gitu ya. Kemudian yang keenam, mengumpulkan komitmen untuk melaksanakan solusi dengan cara menghasilkan keputusan yang berbobot ya. Seperti tadi, karena melibatkan pihak orang lain atau mengambil keputusannya itu bukan hanya berdasarkan pada diri kita sendiri. Kalau memang itu permasalahannya secara umum, jangan kita sendiri yang memecahkan ya, tapi mengumpulkan beberapa orang untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang memang perlu diselesaikan secara bersama. Itu kira-kira langkah yang perlu digunakan dalam proses berpikir rasional. Silakan mengembangkannya sendiri.